Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen catur online Chess Champion Tour AIM Chess US Rapid 2021. Matchday kedua babak penyisian tadi malam kawan, hasilnya sedikit ada perubahan di puncak klasemen. Vladislav Artemiev naik ke posisi pertama, menggeser posisi Levon yang turun ke posisi ketiga. Sedangkan Magnus masih nyaman di posisi kedua. Dan ada hasil yang cukup mengejutkan kawan. Setelah di hari sebelumnya Jan-Krzysztof Duda berada di jurang klasemen atau di dasar klasemen, tadi malam mulai memanaskan mesinnya. Memetik 3 kali kemenangan, 2 kali remis, dia meroket ke posisi ketujuh. Dan permainan untuk kita ulas di pagi ini kawan, kita akan masih melihat permainannya Magnus Carlsen sang juara dunia berhadapan dengan MVL tadi malam. Kita langsung ke atas papan. Setelah menjuarai Sinquefield Cup minggu lalu kawan, MVL di awal-awal turnamen online ini agak melempem permainannya. Posisinya berada di posisi ke-10. Carlsen mengawali permainan dengan pion D4, dibalas kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3, dan pion D5. Kita temui permainan Grandfield Defense dari MVL. Merupakan pertahanan favorit MVL saat melawan pembukaan D4. Jika putih memainkan pion E4, pembukaan favorit MVL adalah pertahanan Sisilia. Di sini kawan, sebelum saya lanjut ke langkah berikutnya, ada beberapa variasi yang bisa dilanjutkan oleh putih. Bermain dengan langkah pion C pukul pion D5, ini adalah variasi pertukaran yang biasanya akan berlanjut seperti ini kawan. Atau pada posisi ini, putih bisa melanjutkan dengan langkah variasi gajah F4 atau variasi gajah ke G5 yang merupakan variasi Stockholm. Tapi pada posisi ini, Magnus Carlsen bermain dengan variasi yang sangat jarang dimainkan oleh beberapa Grandmaster. Tapi ada sedikit yang memainkannya kawan. Dia bermain dengan pion H4 dan direspon oleh Maxim pion C5, memberikan serangan balik di petak pusat. Carlsen tidak memilih tantangan pion C kawan, dia pukul pion D5, dipukul balik oleh kuda hitam menantang pertukaran kuda. Magnus Carlsen menolaknya. Pada posisi ini, langkah yang sering diambil oleh putih adalah pion D pukul pion C5, atau kuda pukul kuda, atau melanjutkan mendorong pion H5. Tapi Carlsen bermain dengan variasi yang lain. Bermain dengan kuda ke A4, dan ini adalah variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-6 ini. Posisi kuda putih sedang mengincar pion C5 kawan. Di sini Maxim melanjutkan pengembangan kuda C6 dan Carlsen tidak melanjutkan pukul pion C5. Dia bermain dengan langkah pion E4 terlebih dahulu untuk mengancam kuda. Dan Maxim memindahkan kudanya ke petak B6 menantang pertukaran kuda. Sebetulnya kuda dipindah ke petak F6 sedikit lebih baik kawan daripada kuda pindah ke petak B6 ini. Ini direspon oleh Carlsen tetap mendorong pionnya maju ke D5 untuk mengancam kuda. Dan dengan memainkan pion-pion seperti ini kawan, selain untuk mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan hitam, Carlsen seringkali bermain dengan pion-pion seperti ini untuk menciptakan pion-pion bebas. Di sini Maxim memindahkan kudanya ke E5, dibalas dengan pion H5. Kembali Carlsen bermain dengan para pionnya. Tantangan pion H ditolak, Maxim melanjutkan dengan kuda pukul kuda, dipukul balik oleh menteri putih Skak, ditutup oleh gajah. Menteri bergeser ke A3 dan menteri hitam melanjutkan ke B6 untuk mempertahankan pionnya kawan dari ancaman menteri putih ini. Dan Carlsen menggeser menterinya ke C3 kawan untuk mengincar kuda di peta E5, dibalas dengan langkah menteri ke B4, langkah paksaan untuk bertukar menteri. Langsung diterima Carlsen, dipukul oleh pion hitam. Dan Carlsen mendorong pion F4-nya kembali bermain dengan pion-pionnya. Kuda ke G4, sekarang pion H pukul pion G6. Jika dipukul menggunakan pion H, betengnya akan tewas kawan. Maxim memukulnya menggunakan pion F. Selanjutnya Carlsen mendorong pionnya sekali lagi ke peta E5, dibalas dengan langkah gajah F5,
Carlsen melanjutkan pengembangan gajah E2 untuk mengincar kuda. Di sini kuda tidak dipindah. Maxim melanjutkan pengembangan gajah ke G7 dan gajah putih ke F3, menempati diagonal terang panjang ini kawan untuk memberikan pressure di diagonal ini, terutama untuk pion B7 nanti. Maxim melakukan rokade pendek. Carlsen melanjutkan pengembangan ke E2, mungkin persiapan untuk bermanuver ke petak G3 atau ke petak D4, dibalas dengan pion H5, kuda ke D4 mengincar gajah petak terang, gajah mundur ke D7, dan Carlsen melanjutkan pengembangan gajah ke D2, mengincar pion hitam di petak B4. Dan Maxim tidak mempertahankan pionnya ini kawan, dia menggeser beteng A ke C8 menempati satu-satunya lajur yang terbuka, dibalas dengan beteng A bergeser ke C1 menantang pertukaran. Tantangan diterima, beteng pukul beteng skak dipukul balik oleh gajah, dan beteng hitam bergeser ke C8 mengancam gajah. Direspon Carlsen dengan raja maju ke E2, sudah tidak melakukan rokade lagi. Ini membuka akses bagi betengnya melindungi gajah kawan, dibalas dengan beteng naik ke C4 untuk mengancam kuda, juga untuk membackup pion B4-nya. Magnus Carlsen membackup kudanya sekaligus menyerang beteng dengan raja maju ke D3, juga mempersilahkan hitam melakukan skak garbuan terhadap beteng putih ini. Tapi skak ini tidak dilakukan oleh Maxim, dia menarik mundur betengnya terlebih dahulu ke peta C5, barulah kemudian kuda ini siap untuk melakukan skak garbuan. Tentu saja diantisipasi oleh Carlsen dengan gajah ke peta E3 untuk mengontrol peta F2 ini. Dan Maxim meresponnya dengan langkah gajah ke H6, memberikan pressure bagi pion yang ada di peta F4 ini. Nanti pukul pion ini kawan, setelah dipukul balik oleh gajah putih, kuda bisa melakukan skak garbuan nantinya. Ancaman ini diantisipasi dengan mendorong pion G3 untuk memperkuat posisi pion F4. Maxim melanjutkan kuda pukul gajah dipukul balik oleh raja. Selanjutnya pion A5 untuk memperkuat posisi pion B4. Dan Carlsen melanjutkan langkah gajah ke E4. Raja hitam mulai bergerak ke G7, kuda putih ke B3 mengancam beteng, juga memberikan ancaman bagi pion A5. Beteng ditarik mundur ke C8 dan kuda pukul pion A5, beteng digeser ke A8, persiapan mengancam pion yang ada di A2. Kuda pukul pion B7, beteng pukul pion A2, dan kuda bermanuver ke C5 mengancam gajah, gajah ke peta G4 untuk memberikan dukungan bagi betengnya nanti kawan bergerak ke peta E2 ini nanti. Di sini kuda bermanuver kembali ke D3 melindungi pionnya, juga menyerang pion B4, dibalas dengan pion G5 menantang pion putih. Tantangan ditolak, Carlsen mendorong pionnya maju. Dan sekarang pion H4, pion G pukul pion H4 dipukul balik oleh pion G open skak, raja bergerak ke D4. Di sini kawan, di langkah ke-37 ini Maxim menyudahi permainan, dia menyerah di langkah ke-37 ini. Waktu sebetulnya masih cukup panjang kawan apabila permainan tetap dilanjutkan. Carlsen menyisakan 5 menit, sedangkan Maxim mempunyai waktu 8 menit lebih. Tapi dengan komposisi seperti ini, sudah tidak bisa diharapkan lagi hitam untuk melawan Carlsen. Carlsen mempunyai 3 pion yang saling terkoneksi kawan. Nantinya salah satu pion ini pasti akan menjadi menteri lagi. Dan dalam posisi seperti ini kawan, ancaman yang jelas bagi hitam di langkah berikutnya adalah beteng siap pukul pion yang ada di peta H4, juga persiapan untuk memberikan pin-pinan bagi gajah hitam ini. Dan kita akan coba satu variasi saja kawan apabila permainan tetap dilanjutkan. Apabila hitam mencoba untuk menghindari pin-pinan dari beteng putih di langkah berikutnya, mungkin menggeser gajahnya ke peta E2 untuk mengeliminasi kuda yang ada di peta D3. Selanjutnya setelah kuda ini tewas, beteng hitam bisa mendapatkan pion yang ada di peta B2. Tapi kita coba lihat apa reaksi putih di langkah berikutnya. Putih akan memainkan pion D6-nya kawan untuk segera mempromosikan pion. Jika pion pukul pion, putih akan melanjutkan pion F6. Jika raja bergerak ke peta terang kawan, nanti gajah akan melakukan skak untuk mendapatkan beteng yang ada di peta A2.
Jadi mungkin Raja Hitam akan bergerak ke petak gelap ke petak F8. Selanjutnya Beteng bisa pukul pion yang ada di petak H4 untuk mendapatkan gajah di petak H6. Mungkin Hitam akan melakukan pion pukul pion terlebih dahulu dengan tempo skak, akan dipukul oleh kuda, dan gajah hitam ini tidak akan mendapatkan kuda yang ada di petak D3. Ini hanya satu variasi yang bisa saja terjadi kawan. Tapi kemungkinan-kemungkinan yang lain masih akan tetap ada. Silakan otak-atik sendiri jika kalian memilih langkah-langkah yang lain. Dan dalam posisi seperti ini, Raja Hitam ini sudah lumpuh posisinya. Jika gajah gelap ini pindah kawan, Beteng akan bergerak ke petak H8 skakmat. Silakan kawan-kawan otak-atik variasi-variasi yang lain. Tapi yang jelas pada posisi seperti ini tadi kawan, sudah memang tidak bisa diharapkan lagi bagi Hitam. Berharap remis, apalagi berharap menang melawan Carlsen dengan komposisi seperti ini. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen yang cukup cantik. Tadi di awal-awal pembukaan sampai middle game, Magnus Carlsen sangat berani bermain dengan pion-pionnya. Didorong maju terus, sehingga membentuk akhir variasi di langkah ke-37 seperti ini, membuat Maxim pun menyerah di langkah ke-37 ini. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan memberikan referensi dalam permainan Ground-Field Defense. Dan semoga sukses terus dengan permainan caturnya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.